Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi ke saya Stephen Oped. Saya akan membuat tugas presentasi dari materi perang-perang salib dan dari matkul sejarah agama Kristen untuk tugas akhir semester saya. Penasaran dengan video ini? Mari kita membahasnya bersama-sama. Oke, kita masuk ke pengertian dan latar belakang perang-perang salib. Pertama, dari motivasi agama. Keinginan untuk mengamankan akses ke tempat-tempat suci di Yerusalem menjadi pendorong utama. Yang kedua, motivasi ekonomi. Peningkatan perdagangan dan pengaruh politik di kawasan yang mendorong oleh kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, konteks sosial. Pepercahan antara umat Kristen dan umat Muslim serta ketegangan yang ada di Eropa menciptakan latar belakang yang kompleks. Tahapan utama perang-perang salib. Yang pertama, perang salib terjadi pada tahun 1096 sampai 1099 dan hasilnya berhasil. Perang salib kedua terjadi pada tahun 1147 sampai 1149, hasilnya gagal. Perang salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192, hasilnya kesepakatan. Dan perang salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai 1204, hasilnya penaklukan. Oke teman-teman. Dampak ekonomi dari perang salib. Pertama, peningkatan perdagangan. Rute perdagangan baru dibuka antara Eropa dan Timur Tengah, meningkatkan interaksi ekonomi. Yang kedua, kekayaan dan sumber daya. Penemuan baru sumber daya seperti rempah-rempah dan barang-barang mewah meningkatkan kekayaan. Yang ketiga, pertumbuhan kota. Kota-kota seperti kota Venesia dan kota Genoa berkembang pesat akibat peningkatan perdagangan. Dampak sosial dari perang salib. Yang pertama, interaksi budaya. Pertukaran pengetahuan antara dunia Islam dan dunia Kristen yang memperkaya kedua budaya. Yang kedua, perubahan struktur sosial. Memperkuat kekayaan feodal di Eropa, menciptakan hierarki sosial yang lebih kompleks. Yang ketiga, pengaruh terhadap agama. Pendorong munculnya pergerakan religius baru dengan pengikut yang meningkat dan merubah lanskap keagamaan. Yang keempat, contoh penyebaran ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran dan filosofi dari dunia Islam yang mempengaruhi pemikiran Eropa. Dampak politik dari perang-perang salib. Yang pertama, kekuasaan kerajaan. Meningkatnya kekuasaan kerajaan di Eropa akibat perang salib. Pengaruh wilayah. Penaklukan dan kehilangan wilayah memengaruhi hubungan antar negara Eropa dan perpecahan dalam negara gereja. Munculnya perpecahan antara gereja dan Katolik dan gereja-gereja lain yang dipicu oleh konflik. Ada 3 negara dan dampak politik. Yang pertama dari negara Prancis, meningkatnya kekuasaan raja. Kedua, Inggris, penyatuan kekuasaan di bawah raja. Kekaisaran Romawi, ketegangan baru dengan gereja. Peran tokoh penting dalam perang salib. Tokoh pertama, tokoh Saladin. Sebagai pemimpin muslim yang sukses, Saladin merebut kembali Yerusalem, menjadi simbol perlawanan dan kebangkitan kekuatan Islam. Yang kedua, Richard the Lionheart. Sebagai Raja Inggris, Richard dikenal karena keberanian dan kepemimpinannya dalam perang salib ketiga, berjuang melawan Saladin. Yang ketiga, Godfrey of Bouillon. Pemimpin perang salib pertama dan penguasa pertama di Yerusalem. Godfrey merupakan tokoh sentral dalam mendirikan kerajaan Kristen di Tanah Suci. Perang salib dan hubungan antar agama. Pertama, konflik berkelanjutan, menciptakan ketegangan yang bertahan lama antara dua agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam.
Yang kedua, dialog dan pertukaran. Meskipun ada konflik, terdapat juga momen dialog dan pertukaran budaya yang berharga. Yang ketiga, warisan sejarah. Dampak yang masih terasa hingga saat ini dalam hubungan internasional dan pengaruhnya terhadap kebudayaan. Yang keempat, perjanjian Saladin dan Richard. Contoh kasus yang menciptakan momen damai sementara antara dua pihak yang bertikaian. Kritik dan kontroversi perang salib. Pertama, pandangan modern. Diskusi mengenai bagaimana pandangan modern terhadap perang salib dan relevansinya hari ini menjadi penting. Yang kedua, dampak jangka panjang. Dampak negatif dari perang salib terhadap hubungan antar agama masih dirasakan hingga saat ini. Yang ketiga, kekerasan dan ekstremisme. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pejuang salib mencerminkan ekstremisme yang mempengaruhi banyak orang. Yang terakhir, motivasi tersembunyi. Banyak yang berpendapat bahwa motivasi ekonomi dan politik lebih dominan dibandingkan motivasi agama dan perang salib. Warisan perang salib dalam budaya populer. Yang pertama, literatur dan seni. Banyak karya sastra dan seni yang terinspirasi oleh perang salib menciptakan narasi yang mendalam. Yang kedua, film dan media. Representasi dalam film dan media modern seperti Kingdom of Heaven menunjukkan interpretasi kontemporer dari perang salib. Yang ketiga, simbolisme. Perang salib menjadi simbol perjuangan dan konflik yang berkelanjutan dalam konteks sejarah dan modern. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari perang salib ada 4. Pertama, pentingnya dialog antar agama, mendorong pemahaman dan toleransi antar berbagai agama untuk menghindari konflik. Yang kedua, dampak sejarah yang berkelanjutan, memahami bagaimana peristiwa masa lalu membentuk kondisi sosial dan politik dunia modern. Yang ketiga, refleksi terhadap kekuasaan dan agama, mengajak kita semua untuk merenungkan hubungan kompleks antara kekuasaan politik dan keyakinan religius. Yang terakhir, kesadaran akan kompleksitas hubungan internasional, mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan hubungan internasional saat ini. Oke teman-teman, sekian video tentang perang salib. Semoga dengan video ini teman-teman menambah wawasan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you next time in video. Bye-bye semuanya.